Seiring berjalannya waktu, Qin Yichen tidak menemukan kebenaran kecelakaan dari informasi yang dia dapatkan, jadi dia hanya berhenti memikirkannya. Setelah perang ini, jika statusnya membaik, dia mungkin bisa menerima. Sentuh ini. Yang paling penting sekarang adalah mencapai tujuannya yang telah ditetapkan di Huo Tu Xingyu. Tingkatkan prestise Kuil Lord dan biarkan orang-orang di Mahkamah Agung tahu bahwa Qin Yichen tidak mudah dipusingkan. Dia akan membawa kuil cahaya ke jalan buntu, dan Mahkamah Agung tidak bisa kehilangan banyak uang. Sepotong daging hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan tujuan kedua adalah menghasilkan pil obat untuk memecahkan energi iblis dengan bantuan Fatih. Dengan benda ini di tangan, Qin Yichen dapat yakin bahwa salah satu penjaga pengadilan ilahi yang telah bertarung berdampingan dengannya tidak akan lagi dapat secara terang-terangan menyerang kuil penguasa cahaya. Mengingat perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, penolakan kelompok orang ini untuk membantu Qin Yichen adalah bantuan terbesar. Dan ini masih sangat penting dalam pandangan Qin Yichen. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dia lakukan sekarang. Secara khusus, jika Mahkamah Agung tidak tahu malu, itu akan langsung membuat semua orang yang dapat menyebutnya terburu-buru, apalagi Qin Yichen. Kecuali jika itu adalah dewa utama tingkat Athena. Dapatkah masalah ini diselesaikan sepenuhnya? Apa yang dilakukan Qin Yichen sekarang adalah menghilangkan ancaman di masa depan. Biarkan utusan ini tahu bahwa Qin Yichen tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, dan berniat untuk bekerja sama dengan mereka dan bahkan bertarung berdampingan. Di medan perang, Anda mungkin menghadapi ancaman hidup dan mati kapan saja, dan Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk memenangkan suatu hubungan daripada melalui pertempuran hidup dan mati bersama. Dalam arti tertentu, pertempuran ini merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk ekspansi strategis Qin Yichen. Perselisihan dengan Mahkamah Agung, itu masih masalah sepele. Kuncinya adalah bahwa Anda tidak dapat benar-benar menjadi saingan dengan utusan ilahi, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menjadi musuh bebuyutan dengan Tuan Kota Terapung. Orang-orang ini tampaknya memiliki sedikit kekuatan, tetapi dalam banyak kasus, mereka adalah kiri atas dan kanan. Buku. Bayangkan saja, jika penguasa Kota Terapung mulai berpikir dengan hati-hati, tetapi dari sudut pandang para dewa, setiap kota terapung memiliki seseorang yang cukup untuk menjadi dewa. Maka di bawah volume besar dunia peri, ini juga merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Sejak awal, tujuan Qin Yichen adalah untuk bersaing untuk penguasa kota terapung. Sekarang Yuntu ada di tangan. Qin Yichen percaya bahwa pembelotan penguasa kota terapung hanya masalah waktu. Dan sekarang, giliran dewa. Ketika Qin Yichen sedang memilah apakah ada kelalaian dalam rencananya, Wang kembali dengan seseorang. Qin Yichen, kamu beruntung. Dalam perjalanan kembali, aku kebetulan bertemu senjata yang disiapkan untuk penjaga pengadilan ilahi berikutnya. Dan untuk sementara aku mengeluarkannya untuk kamu gunakan. Karena itu, dia meminta Qin Yichen untuk menyerahkan cincin penyimpanan. Qin Yichen mengambilnya, dan setelah kesadarannya menyapunya, dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kalau begitu. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen meminta orang-orang untuk mendistribusikan barang-barang ini, bersama dengan senjata, dan perintah militer Qin Yichen. Semua orang percaya di tempat kejadian mematuhi perintah. Kemasi barang-barang Anda, dan setelah setengah saat, masuk ke Huo Tu Xingyu. Mengikuti perintah Qin Yichen, orang-orang percaya yang masih beristirahat berdiri seketika, hampir dalam 10 napas, dalam garis pandang, dan pikiran mereka terselubung semua orang percaya dalam jangkauan telah menyelesaikan instruksi perakitan, dan dalamnya. Kapten di antara mereka juga mulai menghitung jumlah orang. 50.000 orang, seperti lengan dan jari, sinergi tingkat tinggi. Wang Lao menyaksikan dengan penuh minat. Qin Yichen, aku akan berada di sini menunggu kemenanganmu kembali kali ini. Ini bukan pertama kalinya Qin Yichen mendengar ini, jadi dia menoleh untuk melihat Wang Lao. Kau tidak bertaruh dengan mereka, kan? Mata Qin Yichen agak tajam, dan sangat mudah dilihat, yang membuat Wang Lao sedikit malu. Tetap saja dia mengangguk. Tidak masalah, lepaskan saja dan lakukan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam urusanku. Qin Yichen tersenyum acuh tak acuh. Itu wajar. Aku benar-benar tidak memenuhi syarat sekarang. Setelah berbicara, Qin Yichen memberi perintah kepada tentara yang telah berkumpul dan menghitung jumlah orang, dan berjalan menuju portal wilayah bintang Huosu dengan total 50.000 orang. Wang Lao membawa tangannya di punggungnya dan memperhatikan 50.000 orang. Meraba-raba dengan janggut abu-abunya, Wang Lao menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Kemarilah, lihat kuil penguasa cahaya untukku. Sebelum perang berakhir, tidak ada yang diizinkan untuk memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang kuil penguasa cahaya. Wang Lao memang bertaruh pada Qin Yichen, tetapi dia bertaruh pada kualifikasinya sebagai anggota Mahkamah Agung Tuhan. Jika Qin Yichen tidak dapat memainkan peran yang menentukan, dia akan dikeluarkan dari Mahkamah Agung. Meskipun Wang Lao sendiri tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Salju, Wang Lao tahu betapa memalukan situasinya. Bawahannya tidak mematuhi penjaga pengadilan ilahi,
dan mereka sudah berada di peringkat terbawah di antara para penatua. Sebagian besar waktu, merekalah yang membuat keputusan. Dan kemunculan Qin Yichen memungkinkan dia untuk melihat sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan untuk mengandalkan Qin Yichen untuk mendapatkan kembali kekuasaan di Mahkamah Agung Tuhan. Untuk kesempatan ini, dia memblokir semua yang dia miliki, dan bahkan mengambil posisi salah satu tetua, yang sangat didambakan oleh orang luar, sebagai taruhan. Tentu saja, para tetua Mahkamah Agung lainnya tahu alasan keputusan Wang Lao, tetapi mereka lebih dari senang melihat Wang Lao pergi dari Mahkamah Agung. Dengan cara ini, mereka dapat memiliki satu posisi lagi, membuat keputusan Mahkamah Agung lebih bermanfaat bagi sekelompok orang tertentu. Wang Lao sekarang mengeluarkan semua yang dia bisa, dan ingin membantu Qin Yichen memulihkan kerugiannya. Adapun Mahkamah Agung lainnya, mereka tidak menghalangi atau memblokir Qin Yichen. Karena mereka sangat jelas, bagaimana situasi Huotu Xingyu saat ini. Dapatkah mereka mengembalikan kerugiannya? Tidak mungkin dilakukan tanpa membayar harga yang mahal. Di Mahkamah Agung, di depan meja pengambilan keputusan Bai Lao, seorang utusan ilahi dengan hormat memberi hormat kepada Bai Lao. Bawahanku telah melihat Bai Lao, dan sekarang situasi di wilayah bintang Huotu sangat buruk. Terakhir kali Warcraft merayu kita untuk membangun benteng, kekuatannya tersebar, dan mereka ditelan satu persatu. Sekarang ada benteng, terjebak dalam tarik ulur, dan situasinya tidak optimis. Juga tolong buat keputusan awal. Setelah berbicara, utusan itu berdiri dan berjalan keluar. Bai Lao melihat tindakannya dengan curiga, dan satu orang bertanya dengan muram. Kenapa? Kamu terkontaminasi dengan energi iblis, dan kamu masih ingin pergi dari sini hidup-hidup. Kamu tidak ingin menjadi layak, jadi jangan salahkan kami karena tidak memberimu martabat. Utusan itu berbalik untuk melihat Bai Lao, dengan tatapan bermartabat di matanya. Saya mendapat bantuan seorang ahli, dan sekarang tidak ada sihir di tubuh saya. Saya akan kembali ke Huotu Xingyu dan terus melawan monster. Apakah Anda ingin menghentikan saya? Ada diskusi panas di antara para tetua. Apakah anak ini bingung, atau pikirannya dikendalikan oleh energi iblis? Saya tidak merasa seperti sedang dikendalikan oleh pikiran saya. Lagi pula, cukup mudah bagi kita untuk melihat melalui ini. Apa yang perlu didiskusikan? Lihat saja dan Anda akan tahu. Setelah berbicara, salah satu penatua berdiri dan menatap malaikat itu. Datanglah padaku. Jika kamu masih memiliki energi iblis di tubuhmu, aku akan membunuhmu di tempat. Jika tidak, aku akan membiarkanmu kembali ke medan bintang pembantaian untuk bertarung. Utusan ilahi tidak ragu-ragu sama sekali, dan datang langsung ke sisinya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sebaiknya kamu cepat. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengubur diriku dengan saudara-saudaraku jika aku kembali terlambat. Melihat mata dewa yang cerah, keduanya terdiam sebentar. Pria tua itu meregangkan tubuh, mengulurkan tangannya dan menekan kepala dewa beberapa pemeriksaan hati-hati.